Ini teras belakang rumah saya. Di rumah saya di tengah-tengah sawah. Itu sejauh mata memandang itu sawah. Kalau sekarang lagi ditanami jagung, karena pola tanam mereka ada yang 2 kali padi, 1 kali jagung, ada yang 3 kali padi, 1 kali jagung. Itu ya, sejauh mata memandang sawah semua itu di belakang rumah saya. Tapi bukan sawah saya, itu sawahnya petani-petani sekitar sini. Kita hari ini syuting di sini aja, nggak jauh-jauh, di belakang rumah, di tengah kebun jagung. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu kebal ya, tapi bukan debus. Ilmu kebal yang dimaksud adalah kita akan membahas atau belajar tentang dasar-dasar dari kekebalan tubuh. Jadi sebelum kita nanti belajar tentang vaksinasi, belajar tentang penggunaan herbal, nutrisi dan lain-lain, ada baiknya kita memahami dulu tentang kekebalan tubuh. Yang dimaksud dengan kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh dalam merespon agen penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimana meresponnya itu yang dimaksud dengan kekebalan tubuh ya. Nah, kekebalan itu ada 2 macam. Yaitu ada kekebalan spesifik dan kekebalan non spesifik. Kalau kekebalan spesifik itu kekebalan yang dihasilkan itu spesifik terhadap satu penyakit tertentu. Biasanya dihasilkan dari proses vaksinasi ataupun challenge lapangan atau terkena penyakit itu. Nah, itu tubuh akan merespon dan membuat kekebalan yang spesifik. Misalnya setelah divaksin AI, ayam akan kebal terhadap penyakit AI. Setelah divaksin ND akan kebal terhadap penyakit ND. Tapi itu spesifik hanya di ND saja atau AI saja dan tidak bisa mengcover penyakit yang lain. Jadi kadang-kadang peternak, misalnya saya tanya, ayamnya vaksin rutin, ya rutin. Vaksinnya apa? Nggak tahu. Nah, itu kan susah ya, karena misalnya kita vaksin rutin AI, berarti hanya bisa mengantisipasi virus AI. Vaksin ND itu hanya bisa untuk protektif terhadap virus ND. Begitu juga vaksin-vaksin yang lain. Misalnya vaksin Korisa juga hanya protektif terhadap penyakit Korisa, tidak ke penyakit yang lain. Terus yang satunya lagi ada kekebalan non spesifik. Jadi kekebalan non spesifik maksudnya tubuh kebal terhadap semua penyakit secara umum. Jadi ibarat dokter ya, dokter umum dan dokter spesialis. Kekebalan non spesifik itu dihasilkan dari yang pertama kecukupan nutrisi. Jadi kecukupan nutrisi itu secara umum akan menimbulkan kekebalan non spesifik. Jadi secara umum ayam nanti tidak mudah terkena sakit. Yang kedua bisa diupayakan dari meminimalisir faktor penyebab stres atau faktor imunosupresan yang lain. Karena stres itu akan menekan kekebalan atau imunosupresif. Nah, itu dengan kita meminimalisir adanya imunosupresan, jadi ayam tidak stres. Nah, itu akan meningkatkan kekebalan non spesifik. Selanjutnya penggunaan bahan-bahan imunomodulator. Imunomodulator maksudnya bahan-bahan yang bisa merangsang kekebalan tubuh secara umum. Nah, itu misalnya penggunaan herbal atau yang lain itu menimbulkan kekebalan non spesifik. Jadi dari kecukupan nutrisi di pakan, baik kualitas dan kuantitasnya, kemudian tidak stres. Yang ketiga dari imunomodulator ya, baik herbal atau yang lain. Itu menimbulkan kekebalan non spesifik. Lalu penting yang mana? Nanti pertanyaan selanjutnya penting mana? Jadi kalau ditanya pentingnya mana, itu sama-sama penting. Karena kekebalan non spesifik juga sangat mendukung terhadap kekebalan yang dihasilkan dari proses vaksinasi. Tapi secara umum ayam yang nutrisinya tercukupi, tidak stres dan ada daya tahan tubuhnya naik karena adanya imunomodulator, itu relatif untuk lebih kuat menghadapi challenge lapangan dari semua virus atau bakteri. Ada yang nanya lagi loh, berarti kalau gitu nggak perlu divaksin ya, cukup pakai herbal-herbal. Zaman dulu juga pakai herbal-herbal. Kalau untuk membentuk kekebalan non spesifik itu baik dengan adanya herbal, kecukupan nutrisi, tidak stres, itu cukup untuk mengantisipasi penyakit secara umum. Tapi kalau penyakitnya spesifik, apalagi penyakit-penyakit yang berat, memang
cara terbaiknya dengan vaksinasi. Vaksinasi bisa hasilnya optimal kalau kekebalan non-spesifiknya baik. Jadi kalau misalnya ayamnya stres, ayamnya tidak terlalu sehat, ayamnya kecukupan nutrisinya jelek, itu hasil vaksinasi juga tidak bisa maksimal. Jadi dua-duanya itu wajib dipenuhi. Jadi kecukupan nutrisinya baik, tidak stres, kemudian dirangsang dengan imunomodulator dan divaksin, itu akan lebih protektif. Kalau teorinya manusia seperti itu, jadi dengan adanya kekebalan non spesifik yang baik, itu akan menunjang dengan kekebalan spesifik yang baik. Jadi jangan beranggapan kalau kita sudah memberikan herbal, sudah memberikan nutrisi yang baik, tidak stres, itu pasti tidak akan terkena penyakit tertentu. Itu enggak seperti itu juga. Itu sebagai benteng pertamanya itu. Tapi kalau lebih spesifik ya kita emang harus ke kekebalan yang spesifik, yaitu melalui vaksinasi. Kenapa harus vaksinasi? Karena beberapa penyakit terutama virus itu memang yang namanya virus sampai sekarang itu nggak ada obatnya. Jadi cara terbaiknya adalah mencegah yang lebih spesifik ya dengan melakukan vaksinasi. Kalau hanya dengan kekebalan non spesifik itu ya masih secara umum ya dokter umum. Jadi kalau misalnya di vaksin itu akan menimbulkan kekebalan yang spesifik terhadap penyakit tertentu dan terutama penyakit-penyakit yang susah ditanggulangi, terutama penyakit virus. Penyakit-penyakit viral atau yang disebabkan oleh virus itu cara terbaiknya adalah dengan melakukan pencegahan berupa melakukan vaksinasi. Walaupun vaksinasi juga tidak semuanya itu virus. Jadi ada vaksin bakteri, itu Coryza itu vaksin bakteri. Ada juga vaksin parasit, itu vaksin koksi itu juga vaksin tapi isinya parasit, Emiria. Vaksinasi tersebut untuk menguatkan kekebalan yang spesifik. Jadi kekebalan non spesifiknya tetap dijaga, tapi juga kekebalan spesifiknya juga diupayakan semaksimal mungkin sehingga harapannya penyakit tersebut tidak mudah masuk. Kira-kira dasar-dasarnya seperti itu. Jadi nanti untuk melanjutkan kita membahas tentang hal-hal yang tentang vaksinasi, tentang herbal dan lain-lain, nanti bisa lebih mudah memahami kalau sudah paham tentang konsep dasar dari kekebalan tubuh. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.